Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya bakalan kembali melakukan ritual pemanggilan dulu teman-teman. Kita bakalan mencoba ritual pengundangan untuk membuka dimensi yang ada di sini teman-teman. Dan juga kita bakalan melakukan penyampaian pesan, lebih ke mengundang atau menyampaikan pesan kepada dimensi sebelah teman-teman, agar ketika kita melakukan ritual pengundangan ini bisa sampai ke sebelah teman-teman, ke dimensi sebelah. Jadi disinilah kita menggunakan ritual pemanggilan ini ya teman-teman. Dan sekali lagi di sini kita bukan untuk meminta-minta, bukan untuk seperti meminta sesuatu dan lain sebagainya, atau istilahnya kemusyrikan dan lain sebagainya teman-teman. Di sini kita hanya memanggil, ingin berinteraksi. Sekali lagi hanya untuk berinteraksi, bukan untuk meminta-minta atau bahkan diperbudak teman-teman ya, bukan. Jadi bedakan. Nah di sini kita bakal melakukan pengundangan, kita sampaikan pesan kepada dimensi sebelah, kita buka energi negatif yang ada di sini atau gerbang web yang ada di sini teman-teman. Lalu kita bakalan menunggu untuk beberapa saat, karena ketika dimensi sebelah dibuka teman-teman, atau energi negatif yang ada di sini dibuka, itu bakalan rame nantinya. Jadi kita tinggal tunggu setelah pengundangan. Oke, kita bakalan langsung aja melakukan pengundangan. Nah jadi di depan saya ini teman-teman, ini udah ada jembatan yang tadi. Jadi di depan saya posisinya saya menyamping teman-teman ya, menyamping. Dan nah kembali saya membawa lensa zoom teman-teman. Saya membawa lensa zoom 2,5 mili agar ketika ada eksistensi nantinya kita bisa siap untuk melihat interaksi tersebut teman-teman, atau itu seperti perwujudan dan lain sebagainya. Nah kita siap, karena entah itu dari jarak jauh banget, dari dalam semak-semak, semoga kita bisa menangkap dengan lensa jarak jauh ini teman-teman, atau lensa tele ini. Oke. Tadi sebenarnya saya ingin agak ke sana teman-teman, agak ingin deket jembatan, namun ketika saya lihat di samping-samping atas itu banyak banget dahan pohon yang agak rapuh, dikhawatirkan nanti kejatuhan sama kita teman-teman ya. Jadi makanya saya memilih tempat kesini agak menyamping. Wah ini belum apa-apa udah rame banget nih. Oke, kita bakalan lakukan ritual teman-teman ya. Kembali saya menggunakan dupa teman-teman, karena sebenarnya dupa dupa non muslim ini teman-teman lebih cepat datangnya daripada dupa orang muslim atau wewangian orang muslim teman-teman. Kayak wanginya ini khas banget, kayak dikhususkan buat makhluk gaib gitulah teman-teman. Dan ini sebenarnya kalau saya cium wanginya persis banget sama buhur Sulaiman teman-teman. Buhur Sulaiman itu gunanya khusus untuk memanggil bangsa jin. Buhur Sulaiman, karena pengikut Nabi Sulaiman itu selain juga hewan-hewan,
itu juga bangsa jin. Jadi baunya itu khas. Ketika itu dibakar, bangsa jin langsung datang, kayak bau wangi-wangian Nabi Sulaiman gitu loh. Ini persis seperti buhur Sulaiman wanginya. Makanya saya sering pakai dupa ini sekarang dibanding pakai wangian muslim. Oke, kita langsung bakar aja untuk menyampaikan pesan lewat asapnya teman-teman. Ini jujur dingin banget, makanya saya kayak gini. Apalagi sekarang sering banget hujan. Nah, satu hutan langsung wangi. Bayangin, satu hutan langsung wangi nih sama wangi-wangian kayak gini. Gimana nggak datang coba? Tanpa dipanggil aja langsung datang. Apalagi emang benar-benar kita sampaikan pemanggilan. Nah, ini juga salah satu wangi-wangian teman-teman yang memang dikhususkan untuk dimensi lain. Jadi kita undang. Saya biasa ditabuhkan teman-teman, karena lebih apa ya? Lebih cepat kalau kita kita lempar-lempar gitu loh. Dia orang tuh lebih kayak cepat berdatangan. Oke teman-teman, saya bakal undang sekali lagi. Oke teman-teman, jadi saya udah pastikan asap ini udah tersampaikan ke dimensi sebelah teman-teman, atau ke alam sebelah. Saya udah sampaikan sebuah undangan ke sebelah, dan kita bakalan tunggu beberapa saat. Tadi ketika saya mengundang atau mengirim pesan lewat asap-asap ini ke dimensi lain, itu saya udah mendengar kayak suara-suara kayak orang pada ngomong, rame orang pada ngomong, tapi nggak jelas teman-teman, kayak bla 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 seperti itu. Namun saya nggak nangkep suaranya itu ngomong apa, tapi banyak suaranya saling sahut menyahut teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini harinya makin gerimis teman-teman. Nah jadi kalau saya bagi pengalaman sedikit teman-teman ya, perihal mengundang ini teman-teman, sebenarnya bagi orang yang memahami dunia metafisika, mengirim pesan lewat asap ini, lewat
asap wangi-wangian ini teman-teman sebenarnya metodenya sama seperti kayak orang melakukan ilmu santet teman-teman, ilmu teluh atau ilmu santet. Jadi kalau kita pikir secara sederhana begini teman-teman, metode kerjanya sebenarnya orang yang melakukan perjanjian dengan para jin itu biasanya dia bakalan buat buhul, dan dimana buhul itu ada paku, ada jarum, ada foto si korban. Nah jadi lewat paku dan jarum ini kan wujudnya fisik di alam kita nih, fisik, masih paku, masih jarum. Nah lalu bangsa jin bakalan ambil paku ini, bakalan dia ambil jarum ini, lalu bakalan mereka rubah fisiknya ke dimensi mereka. Jadi paku ini bakalan mereka bawa ke dimensi mereka. Di saat mereka membawa ke dimensi mereka, itu wujud fisik bakalan berubah menjadi non fisik, atau udah hilang ke alam kita, nggak ada wujud fisiknya lagi, ini paku, ini jarum. Nah ketika jin itu memegang paku ini, dia bakalan masuk ke badan kita, lewat mantra-mantra sihir dan buhul sihir tadi. Dia bisa masuk ke badan kita, lalu di dalam badan kita seperti paku dan jarum itu tadi bakalan mereka wujudkan kembali ke alam kita, bakalan mereka wujudkan lagi ke dimensi fisik kita. Jadi yang tadinya di alam sebelah nih nggak ada wujud pakunya, di dalam badan manusia jin itu masuk, lalu dia bakalan wujudkan lagi paku, jarum. Nah makanya orang diguna-guna itu nggak ayal, tanpa kita ketahui ada paku di badan, ada jarum di badan, bahkan ada katak beracun di dalam badan yang orang sakit pelan-pelan lalu meninggal. Biasanya ada juga metode paradukun yang memang meracuni, bukan menyakiti. Jadi orang sakit pelan-pelan, batuk-batuk, muntah-muntah darah, padahal dimasukin racun di dalam badan oleh jin, dimasukin kodok-kodok beracun. Bahkan memang saya pernah ketemu orang yang memang diguna-guna, kalau dia muntah itu muntah katak, baru kataknya itu yang dominan katak-katak beracun teman-teman. Dia muntah kepala ular, yang dimana kepala ular itu ada bisa. Nah ada kala jengking dia muntah, ada pernah saya ketemuin itu di daerah. Jadi seperti itu keluhan orang cerita sama saya. Nah jadi seperti itulah metodenya teman-teman, sama bagi orang yang memahami, apalagi yang dominan orang yang memang mempelajari tenaga dalam teman-teman, mereka pasti memahami cara merubah wujud asap ini ke dunia metafisika atau mengundang ini teman-teman. Namun sekali lagi ini hanya pengetahuan, hanya edukasi teman-teman, agar kita bisa terhindar dari hal-hal negatif seperti tenaga ilmu-ilmu hitam seperti ini teman-teman. Makanya saya ajarkan metodenya kepada kalian. Nah jadi seperti itu teman-teman. Dan juga saya mau cerita dikit karena belum saya ceritain teman-teman ya. Jadi tempatnya ini teman-teman sebenarnya jembatan zaman dulu teman-teman, jembatan sisa zaman Belanda. Nah jadi di sini dulu banyak perkampungan, kata orang tua dulu di sini banyak perkampungan. Kalau nggak salah masih ada beberapa sisa kayak sisa-sisa pondasi rumah gitu. Nah jadi ini juga ada jembatan zaman dulu teman-teman. Bahkan jembatannya ini dulu kalau nggak salah katanya masih sempat dipakai, habis setelah kemerdekaan masih dipakai. Nah lalu teman-teman, jembatannya ini pernah terjadi tragedi teman-teman, di mana ada anak-anak zaman dulu menyeberang, mungkin entah itu beberapa orang, entah itu 5 orang, 10 orang, saya nggak tahu, tiba-tiba putus lalu pada jatuh ke sungai dan semua meninggal. Saya nggak tahu apakah emang nggak bisa berenang atau bagaimana. Kata orang tua di sini itu meninggal. Sampai saat ini teman-teman, ini sering banget di jembatan ini kayak anak-anak mandi dekat sini meninggal. Mungkin 3 tahun sekali, 2 tahun sekali ada anak-anak yang meninggal di dekat jembatan ini teman-teman. Ketemunya dekat sini juga. Kadang-kadang ada yang di hilir sungai, ketemunya di sini. Nah jadi orang banyak berpendapat teman-teman, jembatan ini kayak ada kutukan gitu loh, kayak ada penghuninya, kayak ada kutukan. Lebih ke orang percaya di sini lebih ada kutukan lah jembatan ini, pokoknya ada mungkin kayak tumbal gitu loh. Nah jadi teman-teman,
kita berbicara masalah kutukan, saya sedikit ingat ada cerita teman-teman. Namun saya hanya ingat sedikit teman-teman. Kalau memang saya salah nanti bisa kalian luruskan ya. Tolong diluruskan. Jadi kalau nggak salah dulu saya pernah belajar dan mendengar sebuah hadis teman-teman. Ini bukan untuk apa teman-teman. Ini untuk menambah wawasan kita, menambah keimanan kita ya. Untuk menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita ya. Jadi dulu saya pernah dengar ada sebuah hadis teman-teman, di mana ketika itu Rasulullah sedang lewat, lalu di tengah perjalanan Rasulullah mendengar seorang laki-laki yang lebih kayak memaki-maki unta dia memaki-maki unta miliknya teman-teman. Dia bahasa Arab, namun isinya tuh kurang lebih kayak dasar unta sialan gitu loh. Dia ngomong kayak gitu, dasar unta sialan, karena pada waktu itu unta ini dijual beberapa kali ke orang dijual. Unta ini sering kayak mencelakain majikannya, kayak sering entah itu jatuh, entah itu untanya malas-malasan gitu loh. Jadi ketika itu Rasulullah mendengar orang ini memaki-maki unta dia. Nah langsunglah Rasulullah berkata sama orang itu, kayak lepaskan unta itu, keluar dari Mekah gitu loh. Kayak jangan dipakai unta itu lagi, jangan dijual belikan lagi, lepaskan unta itu. Nah jadi kenapa di sini Rasulullah itu melarang untuk unta itu dijual sama orang atau disuruh dilepaskan, dikeluarkan dari Mekah? Karena teman-teman, istilahnya orang ini udah kayak seperti melaknat teman-teman, melaknat. Istilah dalam agama kita itu melaknat. Nah jadi hati-hati, entah itu yang namanya laknat itu biasanya ya kita sering biasanya kutukan teman-teman, kutukan. Kalau dalam agama kita dilaknat teman-teman, dilaknat. Makanya hati-hati kalau kalian punya anak atau apa, kalian bilang wah dasar anak nakal, itu sama aja kalian melaknat teman-teman. Ketika malaikat lewat diaminin, itu pasti kabul. Tanpa malaikat lewat, Tuhan kabulin pun itu pasti bakalan kabul. Nah itu tadi yang Rasulullah sampaikan, dilaknat ini. Laki-laki itu udah melaknat unta dia. Jadi itu walaupun dijual nanti, dijual orang makai lagi, itu unta itu terus membawa sial, karena memang dilaknat. Dan bahkan mungkin di luar negeri pun kita tahu kan, ada lukisan yang dikutuk, kata orang dulu, lukisan yang dikutuk, ada kursi yang dikutuk, ada yang rumah dikutuk. Bahkan kalau di daerah kita pun ada yang orang percaya ada seperti mobil pembawa sial, pembawa memakan maut terus, memakan korban terus. Katanya mobilnya dikutuk, katanya motornya pembawa sial motor dikutuk. Setiap kali yang makai meninggal, setiap kali orang makai meninggal. Nah ini teman-teman mungkin sama seperti ini tadi, karena si pemilik kita nggak tahu apakah ada pemiliknya dulu yang memang berkata yang tidak baik, atau seperti melaknat ini tadi teman-teman, contohnya seperti unta tadi. Nah disitulah teman-teman doa itu dikabulkan, dan apa yang kita gunakan itu terus membawa sial teman-teman, membawa sial, karena memang doa dari kita. Karena doa itu senjata teman-teman, hati-hati. Jangan berdoa sembarangan, apalagi berdoa untuk mencelakain orang. Doa itu yang baik-baik aja, jangan yang seperti wah semoga kamu sial, semoga kamu mati. Hati-hati, itu namanya laknat teman-teman ya. Kalau kalian yang salah, laknat itu bakalan kembali kepada kalian. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Sama mungkin seperti jembatan ini, mungkin entah dulu ada orang yang ngerjanya itu apa, entah itu ada yang meninggal, atau dia dalam mengerja kejepit atau apa, dia ngomong yang gak baik, atau yang jadi kayak laknat tadi seperti doa tadi. Nah jadi seperti itu. Nah lalu di sini teman-teman, atau yang misalnya orang zaman dulu kan, ketika anaknya itu jatuh, lalu orang tuanya nggak terima, wah dasar jembatan sialan, kami nggak terima wah jembatan. Nah, didoain yang nggak bagusnya sama jembatannya. Nah disitulah teman-teman terjadi kayak gini, karena memang ada doa-doa orang yang melaknat udah. Nah makanya kayak beberapa tahun ada anak-anak meninggal dekat sini, ketemu di sini dan sebagainya. Jadi sekali lagi hati-hati kita dalam berdoa teman-teman ya. Sekali lagi ini saya bukan maksud untuk membawa-bawa agama atau apa. Di sini saya hanya menyampaikan edukasi untuk menambah keimanan kita,
hanya untuk menambah keimanan kita, ya. Oke, jadi di sini juga teman-teman, ini sebenarnya banyak perkampungan teman-teman, bekas perkampungan zaman dulu, kata orang tua dulu di sini. Oke, mungkin kita bakalan coba ekspos di tempat sini teman-teman ya, atau saya bakalan coba duduk juga di sini karena ini udah capek banget, begal dari tadi jongkokan di sini. Saya bakalan duduk menunggu eksistensi yang ada di sini teman-teman ya. Ayo. Nah, jadi ini jembatan tadi. Nah, saya berdekatan aja menyamping. Ini jujur seluruh hutan ini udah wangi dupa teman-teman. Dan di atas saya pun ini sebenarnya purnama malam ini teman-teman ya. Nah, ini bulan purnama, jadi hutan itu kayak dari jauh kelihatan aja karena ada cahaya-cahaya bulan yang tembus teman-teman. Nah. Oke, saya bakalan duduk dulu untuk menunggu. Nih, saya bakalan langsung ganti zoom teman-teman. Saya bakalan langsung ganti lensa zoom agar kita bisa bersiap-siap kalau ada eksistensi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi saya mau ngasih lihat kepada kalian nih. Jadi ini sisa bekas jembatan. Nah, jadi ini teman-teman, sisa talinya. Nah, ini tua banget kan, kalian bisa lihat nih. Talinya tua banget, bekas jembatan zaman dulu. Semenannya juga bukan kayak semenan orang sekarang nih, udah lumputan. Nah, jembatannya di situ tadi. Oke, saya bakalan mau ganti lensa dulu teman-teman. Teman-teman ya, kayak apa ya, kayak saya kayak rasa ada energi teman-teman, kayak ada energi yang tiba-tiba nembus ke ini kita, ke dimensi kita. Saya sempat rasa tadi di sekitar sini kayak ada yang melempar di sini, berasa banget energinya ke alam kita. Oke, nah ini bekas sisa jembatannya nih. Sebelumnya saya belum kasih lihat juga sama kalian. Nah, jadi ini sisa ulinnya teman-teman. Nah, ini sisa jembatan zaman dulu. Nah, ini juga ada beberapa. Nah kan, ini ada energi kuat di sini nih. Emang bener dilempar orang tadi. Ini kuburan atau ini ya? Atau sisa jembatan ya? Nah, jadi ini sisa ulinnya teman-teman. Dan di sana ada sungai. Di sana ada sungai nih. Dan saya coba fokusin dulu. Ini ada energi di sini nih. Apa kuburan ya? Kuat banget nih. Kayaknya kayak kuat di tiang sini teman-teman, di deket tiang sini saya rasa. Sekitar sini nih, pokoknya sekitar sini aja. Apa ya? Nah, kalian dengar tuh? Itu bukan suara orang ini teman-teman. Kayak di daerah ini emang bukan suara orang sahur atau apa, memang kayak tiap malam gitu kayak ada. Makanya saya sampai ada dapat laporan teman-teman, kata orang di sini sebenarnya nggak ada orang yang karaokean, tapi setiap malam itu kayak ada suara orang kayak dugem gitu loh. Tapi suaranya jauh, dicari tiap kampung nggak ada yang dugem. Makanya ini masih sampai bingung nih orang, masih kayak banyak yang tanda tanya di tempat sini. Kayak orang kelabingan di mana, dicari emang nggak ada.
dari hulu sampai ke hilir dicari nggak ada. Kayak bunyinya itu kayak jauh, tapi ada tiap malam orang dugem-dugeman. Makanya kalian sering dengar kan di video saya sebelum bulan puasa pun pasti kalian ada dengar kayak suara dugem gitu loh tiap malam. Gak cuman yang deket bulan puasa. Jadi banyak yang ngira kemarin, wah itu bunyi sahur bang apa? Enggak. Tonton aja video-video saya yang kemarin, yang jauh-jauh lah, yang beberapa bulan yang lalu. Lihat aja, itu juga ada banyak yang suara dugem kayak gitu. Bukan di sini ya. Wih, kayak konslet teman-teman, emang ada di sekitar sini nih. Nggak tahu ini apakah peninggalan atau memang yang ngasih, tapi kayaknya kayak dilempar sih. Ada kayu nggak ya? Kayak penggali. Coba cari kayu dulu, kayak penggali. Aduh. Aduh. Patah mulu. Nah ini kuat banget nih sekitar sini nih. Saya coba fokusin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Ada ya, apakah dalam nggak ya? Oh, ini teman-teman, ada pisau. Wah, kayak apa ya? Perasaan tadi nggak ada, tiba-tiba melenting di sini. Kayak saya nggak lihat tadi, kayak menggali ada, tiba-tiba ada aja. Wah, ini masih panas sih teman-teman, masih ada rasa panas. Nih, bendanya pisau teman-teman. Kita coba. Oh, pantas aja. Ada set kayak konslet di tangan, rupanya memang ada energi. Nah, kalian bisa lihat deh. Oh, ada muka di sini teman-teman. Kayak ada muka ya. Pisau apa nih? Pisau kembar. Saya nggak pernah belum ketemu kayak ginian. Nah jadi memang, tunggu saya fokusin teman-teman. Nah jadi emang tua banget gitu loh. Kayak memang pisau zaman dulu nih. Kalau kalian lihat ke hutannya nih. Kok nggak fokus sih? Tahu dulu. Nah, nih lihat deh. Guratannya lihat nih. Nah, ini ada mukanya nih. Pisau apa nih ya? Ini juga ada mukanya nih. Nah, tuh lihat, kalian lihat di guratannya nih. Ada mukanya nih. Wow. Ini unik teman-teman, saya nggak pernah ketemu pisau kayak gini. Pisaunya kembar lagi sama nih. Tuh lihat tuh. Nah, wow. Ini kayaknya bekas orang zaman dulu deh. Oke, saya nggak mau bawa pulang yang kayak beginian teman-teman. Saya bakalan kembaliin.
besi ini ke asalnya. Kita kembaliin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi tangan kotor deh, susah ganti lensanya. Jadi saya bakalan ganti lensa aja dan menunggu untuk beberapa saat di sini ya teman-teman ya. Oke, kita ganti lensa dulu sambil menunggu juga teman-teman.